Teman-teman sekalian, terima kasih tadi banyak sekali saya simak dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk datang ke sini, terima kasih untuk menyampaikan, terima kasih untuk info dari saya baru tahu kalau Yasser Arafat pernah ke sini. Terima kasih untuk informasinya. Tapi saya mau bilang begini teman-teman, kita kira-kira hari ini itu orang sedang mencoba melangkah menuju ke arah mahkamah rakyat. Nah, teman-teman, saya pengen begini, teman-teman harus paham mahkamah rakyat ini. Jadi mahkamah rakyat ini karena kalau lihat di Twitter di mana orang mulai entah sengaja atau tidak disebar isu mahkamah rakyat ini seperti pukul-pukulan gitu. Tiba-tiba rakyat bergerak pergi ke istana mukulin sampai apa gitu. Nggak begitu. Mahkamah rakyat itu dikasih konsep yang dibangun oleh teman-teman. Ya. Yang mahkamah rakyat itu adalah mahkamah yang dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil ketika apa? Ketika negara binti. Ketika semua model penegakan hukum yang seharusnya masih bisa dilakukan, konstitusional, tercatat secara legal, itu tidak bisa dilakukan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Dua problemnya. Kalau bukan unable, unwilling. Kalau bukan tidak mampu, ya tidak mau. Dua persoalan itu. Sehingga apa? Ini adalah terobosan. Salah satu kalau teman-teman mau kenal, isu Russell Tribunal. Yang dibikin oleh seorang filosof, saya kira yang paling terkenal, salah satu yang paling terkenal adalah Bertrand Russell. Jadi Russell itu membuat yang namanya Mahkamah Rakyat untuk mengadili perang Vietnam. Ketika dia mengatakan bahwa Amerika melakukan pihak agresor, itu melakukan kejahatan dalam perang Vietnam. Dan akhirnya dia buat itu. Nah, Mahkamah Rakyat itu modelnya. Jadi teman-teman akan mengagregasi atau memikirkan atau membuat sebenarnya pelanggaran apa saja yang telah dibuat negara terhadap warganya. Dan kemudian rakyat sendiri yang akan berdiri untuk melakukan gugatan kepada negara. Nah, saya belum baca gugatannya teman-teman nih, ya. Saya belum baca. Tapi memang harus dibedakan dengan baik mana gugatan pada negara, mana gugatan pada presiden. Karena beda-beda deh. Kalau gugatan pada negara diakumulasi banyak banget. Banyak sekali. Kan banyak sekali tuh jenis pelanggarannya. Tadi diakumulasi sampai salah tangkap. Itu semua kejahatan pada negara. Tapi apakah semuanya bisa dikualifikasikan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh presiden? Belum tentu. Makanya saya kira satu yang harus dipikirkan dengan baik adalah ketika menyusun dakwaannya. Karena dakwaan itu ketika disusun itu harus disertai dengan bukti-bukti. Jadi bikin persis pengadilan. Jadi datang bawa dakwaan, kita mendakwa negara melakukan kejahatan A, B, C, D, E, F, G. Kalau rancangannya LBH saya lihat ada 10 dosa yang diakumulasi gitu. Mulai dari menyempitkan yang namanya ruang sipil, lalu kemudian komersialisasi, lalu kemudian ada banyak tuh. Ya, termasuk soal legislasi yang ugal-ugalan, bikin undang-undang ugal-ugalan. Saya kira itu bagus untuk dilakukan. Nah, kira-kira begini. Ini kan akan bergerak nih. Mahkamah Rakyat akan bergerak, teman-teman NGO, teman-teman masyarakat akan menyusun yang namanya gugatannya, lalu akan ada yang namanya majelis hakim yang menyampaikan pandangannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa? Kan itu yang penting. Nah, saya kira yang pertama, yang teman-teman tidak boleh putus adalah berikan dukungan secara penuh terhadap Mahkamah Rakyat itu. Datang ke tempatnya kalau perlu. Ramaikan. Karena dengan begitu, Mahkamah Rakyat itu seakan-akan punya legitimasi. Karena legitimasi Mahkamah Rakyat ini adanya di publik, bukan di negara. Kalau legitimasi mahkamah seperti MK, MH itu adanya di negara. Karena dia punya undang-undang. Mahkamah Rakyat itu dibentuk dari itikat publik. Maka dukungan teman-teman berikan dukungan, datang, siarkan di Twitter, siarkan di
Instagram, dorong pembentukannya, ramaikan, bagi ke semua orang, itu penting dilakukan. Karena lagi-lagi itu yang membuat magnetitnya Mahkamah Rakyat itu akan jalan. Karena kalau tidak akan menjadi karena ini sangat bergantung pada kalau bahasa TikToknya bergantung pada FYP-nya kira-kira gitu. Kira-kira seberapa viral gitu. Ya, jadi memang harus didorongkan itu. Itu satu. Yang kedua, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Siapapun yang tadi berorasi di sini, menyampaikan keluhannya, sampaikan bukti kepada teman-teman LBH. Bukti apa? Sampaikan supaya itu diakumulasi menjadi gugatan yang akan diberikan kepada negara. Jadi kumpulkan, ya. Saya dan teman-teman di Dirty Pot juga sedang merencana melaksanakan. Nah, itu kan nggak tahu saya bocorin. Kita juga rencana, kita lagi nyusun, dakwaannya lagi kita susun, tanggal lagi kita cari, momennya kita cari, tapi tentu silahkan teman-teman LBH jalan duluan. Dan menurut saya itu bagus. Semakin banyak rakyat membuat kesadaran dan membangun yang namanya Mahkamah Rakyat, itu akan menjadi momentum perlawanan yang sangat memadai untuk negara yang memang tidak setuju. Jadi makin banyak makin bagus. Tidak akan berhenti. Semarin di Dago, Wolof Dago, cuma mohon maaf saya nggak sempat. Saya diminta jadi majelis hakim ini, tapi saya nggak sempat ke sana waktu itu. LBH akan segera, seingat saya tanggal 25 ya. LBH 25, lalu kemudian ada lagi saya kira itu akan penting. Ya, untuk mendelegitimasi bagaimana negara memperlakukan suatu tidak benar. Dan ini adalah punya rakyat, bukan punya negara yang kita punya Mahkamah Agung, kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan, tapi rata-rata tidak berfungsi dengan baik. Maka kita yang harus ambil alih. Yang ketiga, saya kira yang tidak kalah pentingnya adalah inilah sarana kita untuk berjihad melakukan sesuatu. Ini hari-hari sebentar lagi orang akan puasa Tarwiyah, puasa Arafah, ya kan? Lalu masuk masuk 10 Zulhijjah, habis itu melempar jumroh. Tolong bayangkan, ini adalah cara kalian untuk melempar jumroh. Ini caranya nih. Rajman disayatin. Kalau orang melempar jumroh kan bacanya itu. Laknatlah ini setan itu. Anggaplah ini. Ada 3 setan akbar. Ya kan? 3 setan akbar. Terserah kalau orang melempar jumroh itu silahkan membayangkan setan yang Anda lempar. Kira-kira begitulah. Silahkan Anda bayangkan. Lalu Anda lempar dengan semua tenaga Anda. Semua keinginan Anda. Semua semangat yang Anda punya, semua kapasitas yang kita punya. Karena inilah yang kita punya. Karena negara tidak serius melakukan itu. Ya. Maka jadikan momentum 25 Juni sebagai, karena kita sama-sama belum bisa berhaji, ya kan? Daftar tunggunya di Sleman udah 33 tahun. Insya Allah Anda mendaftar sekarang, insya Allah Anda sudah dalam kubur barangkali baru bisa berangkat. Ya kan? Nah, tapi jadikan momentum itu. Jadikan, pilih batunya, pilih setannya, kita lemparkan. Di tanggal 25 itu. Karena itu yang penting. Jadikan semangat perlawanan itu di situ. Karena kita tidak bisa berhaji soalnya. Ya kan? Apalagi ada pejabat tertentu yang bisa menyerobot daftar haji kan. Kita nggak bisa. Nah, yang terakhir saya mau bilang begini teman-teman sekalian. Yang terakhir saya mau bilang begini. Mahkamah Rakyat ini jangan dibayangkan punya keberhasilan tinggi kalau tidak didukung publik secara kuat. Karena biasanya di negara-negara lain Mahkamah Rakyat ini berfungsi kalau elit politiknya bergerak. Jadi setelah keputusan Mahkamah Rakyat kemudian diserahkan kepada elit politik untuk bergerak. Tapi ini kan elit politik kita, mereka rajin bergerak
Tapi itu bagi kekuasaan sekarang ya. Nggak ada mereka bergerak gitu. Mereka rajin kasak kusik sana sini, tapi sebenarnya kue kekuasaan itu yang mau dipotong-potong dan dibagi. Makanya kuenya mau digedein. Menteri yang cuma 34 itu akan dipaksa sampai 41 atau 42. Bahkan sampai mengubah undang-undang. Kenapa? Karena kue itu harus diperbesar, semakin banyak orang harus mendapatkan kue. Dan kita tidak mendapatkan porsi apa-apa. Kita akan tetap dibiarkan menjadi penonton. Kita tetap akan dibiarkan menjadi orang yang ngasih suara. Setelah itu suara kita dibawa entah kemana, diperdagangkan entah kemana, dan ditukar dengan tipa hak. Maka, lagi-lagi saya mau panggil semua orang, saya mau panggil rakyat Indonesia, saya mau panggil orang-orang Jogja, siapapun Anda yang ada di sini, bantu yang namanya bersama rakyat ini. Karena inilah ikhtiar kita. Inilah ijtihad kita. Insya Allah kalau benar dapat 2 pahala, pun kalau keliru mudah-mudahan dapat 1 pahala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.